Hai semuanya, perkenalkan nama saya Artita Maulidatul Solihah. Saya dari kelas 12C Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan prakerin saya selama di Apotek ZAPD. Di slide yang pertama kita akan membahas latar belakang yang isinya dengan adanya kegiatan praktek kerja industri atau prakerin, siswa-siswi SMK dituntut untuk melakukan suatu kegiatan praktek ke sebuah perusahaan, instansi, lembaga, dan dunia usaha agar mempunyai pengalaman dalam upaya memberikan pelayanan yang berkaitan dengan ilmu kefarmasian sebagai calon asisten tenaga kefarmasian atau ATK yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai dan juga memberikan keterampilan. Dan di slide selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan prakerin. Tujuan prakerin yang pertama, mendapatkan pengalaman kerja secara nyata sebelum memasuki dunia kerja. Yang kedua, memberikan gambaran bagaimana tata kerja, situasi, dan kondisi di apotek. Dan yang terakhir, mendidik dan melatih anak didik agar menjadi kepribadian kreatif, kerjasama, dan tanggung jawab. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat prakerin yang berisi tentang siswa-siswi dapat mengetahui standar pelayanan di apotek. Yang kedua, siswa-siswi dapat mengetahui dan mengenal berbagai macam sediaan obat dan alat kesehatan yang tersedia di apotek. Dan yang ketiga, menambah pengalaman kerja dan wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek. Nah, di landasan teori ini kita akan membahas tentang berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, dan menurut istilah, apotek adalah tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dan fungsi apotek. Yang pertama, sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Dan yang kedua, apotek berfungsi sebagai sarana pelayanan yang dapat dilakukan pekerjaan farmasi berupa peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat. Dan yang ketiga, apotek berfungsi sebagai sarana penyaluran pembekalan farmasi yang harus menyebar obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Nah, di pembahasan ini kita akan membahas tentang golongan obat. Yang pertama ada obat bebas, logonya hijau, di tepinya ada garis hitam. Dan yang kedua itu ada obat bebas terbatas berwarna biru tua, di garis tepinya berwarna hitam. Dan obat keras, dan obat psikotropika, dan obat narkotik, obat jamu, obat fitofarmaka, dan obat herbal. Pengelolaan obat. 1. Perencanaan, seleksi obat, dan perbekalan kesehatan menentukan jumlah obat. 2. Pengadaan, pemesanan salesman yang datang langsung ke apotek atau melalui pemesanan melalui telepon untuk memenuhi persediaan barang. Dan yang ketiga, pendistribusian, penyaluran persediaan obat maupun barang obat sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas yang didistribusikan tersebut sesuai barang yang dipesan. Dan yang keempat, penyimpanan, disusun berdasarkan abjad, bentuk sediaan, dan kesesuaian suhu pada penyimpanan obat. Dan visi dan misi apotek. Visinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kefarmasian. Dan yang kedua, misi melayani masyarakat dalam bidang kesehatan serta membangun kesadaran masyarakat untuk memperoleh dan menggunakan obat secara benar. Struktur apotek yang pertama ada PSA atau APT. Di Apotek ZAPD bernama Apotek Anis Rahmawati M.Farm. Dan selanjutnya ada TTK yang bernama Yusnita Muktiana. Yang ketiga ada ATTK bernama Tri Yuni Astuti. Jam kerja di Apotek ZAPD menjadi 2 shift. Yang pertama shift pagi
pukul jam 7:30 sampai jam 2:30 waktu Indonesia Barat, dan shift siang pada pukul 2:30 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Waktu dan tempat kerja di Apotek Sehat Abadi ada di Jalan Cempaka, nomor 25, Nganguk, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kesimpulan dari hasil kegiatan prakerin di Apotek Sehat Abadi selama 3 bulan dapat disimpulkan bahwa prakerin ini memberikan pengalaman bagi para siswi ini dalam menerapkan ilmu kefarmasian dan keterampilan yang didapatkan dari sekolah ke tempat ke lapangan kerja atau dunia usaha dan dunia industri ataupun masyarakat. Selanjutnya, saran kami untuk sekolah adalah lebih untuk memperbanyak perbekalan prakerin atau praktek kerja industri kepada siswa dan siswi agar lebih mudah bekerja pada saat di lapangan dan tidak mendapat kesan yang kurang baik di lapangan. Diharapkan siswa-siswi yang melaksanakan praktek kerja industri benar-benar mempersiapkan diri dalam hal menguasai materi yang berhubungan dengan pelayanan di apotek atau ilmu resep, undang-undang, dasar kesehatan, farmakologi, dan farmakognosi. Dan ini ada lampiran foto saat penerjunan, dan ini ada lampiran foto saat penarikan. Kegiatan prakerin selama 3 bulan. Waktu bulan ke-1 kegiatannya 1. Pengenalan pada obat dan karyawan apotek. 2. Membantu mendata obat. 3. Membantu menata obat ke etalase sesuai penggolongan obat. Waktu bulan kedua, kegiatannya 1. Membantu melayani pasien atau swamedikasi. Yang kedua, membantu mencatat obat yang habis. Yang ketiga, membantu mengarsipkan faktur ke gudang apotek. Waktu bulan ketiga, kegiatan yang pertama, post-test dengan apoteker. Yang kedua, membantu mengisi kontrol suhu yang ada di apotek. 3. Membantu melayani pasien atau swamedikasi. Terima kasih.